Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Firza Diana Carita dari kelas 11 Edukasi 1. Dan sekarang kita sudah lanjut pada bab 10 yaitu routing yang merupakan materi dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, pada bab 10 ini ada banyak materi yang akan kita pelajari teman-teman. Yang pertama, pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Yang kedua, pengenalan routing, routing table, dan route flags. Dan masih banyak lagi materi yang akan kita pelajari ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan routing. Nah, jadi routing itu dapat diartikan seperti kantor pos teman-teman, yaitu bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket atau dapat diartikan juga sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, misalkan pada networking model, proses routing ini bekerja pada layer ketiga, yaitu network layer teman-teman. Nah, untuk klasifikasi routing, jadi routing ini dapat dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu static routing, yang merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dan yang kedua yaitu dynamic routing, merupakan routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri teman-teman. Nah, pada dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep teman-teman, yaitu AGP atau Interior Gateway Protocol dan AGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Untuk AGP ini dapat digunakan pada intra-autonomous sistem routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi atau memiliki kebijakan jaringan routing yang sama teman-teman. Contohnya sekolah, perusahaan, dan institusi lain. Sedangkan AGP ini dapat digunakan pada intra-autonomous sistem routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP teman-teman. Jadi cangkupannya itu ke internet ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat protokol yang tersedia pada setiap konsep. Pada AGP terdapat 3 jenis. Pertama terdapat Distance Vector Routing Protocol, yaitu bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Contohnya protokol RIP versi 1 dan versi 2 dan juga IGRT. Dan yang kedua terdapat Link State Routing Protocol yang bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titik. Contohnya seperti protokol USPF bekerja secara area dan ACAC. Dan yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance dan Link State teman-teman. Protokol yang terdapat adalah AGRP. Kemudian pada protokol AGP di sini terdapat satu protokol ya teman-teman, yaitu BGP. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu pengenalan routing table dan route flags. Nah, seperti yang kita tahu, perangkat jaringan itu ada banyak ya teman-teman, di antaranya switch dan router. Nah, switch ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat pada network yang sama. Sedangkan router berarti menghubungkan perangkat yang berbeda teman-teman. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table-nya teman-teman. Jadi routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu ataupun berisi nilai prioritas atau metrik pada masing-masing rute teman-teman. Nah, routing table ini dapat terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, jadi dapat terisi secara otomatis teman-teman. Dan semua router untuk network yang directly connected ke router, yaitu segala interface yang terhubung ke router itu disebut dengan directly connected. Nah, jadi serta terbentuk dari konfigurasi tambahan yang dilakukan secara statik teman-teman.
Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat informasi melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing ya teman-teman. Seperti D yang artinya dynamic, A yaitu active, C yaitu connected, dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan pada gambar routing table, di sini terdapat DAC yaitu dynamic active connected ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat yang artinya itu dapat otomatis terinput karena pada interface-nya sudah terhubung ke router teman-teman. Ada pula AS ini yang artinya aktif static teman-teman, yang artinya ia dilakukan secara manual teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu routing static, pendahuluan static routing. Jadi proses routing dapat dilakukan secara static ataupun dynamic teman-teman. Sekarang kita akan bahas yang static routing terlebih dahulu ya. Jadi static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu teman-teman, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, misalnya kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya itu dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini, teman-teman. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya adalah mau kemana dan lewat mana, teman-teman. Di sini kalian dapat perhatikan pada topologinya. Jadi misalkan router 1 ingin mengakses network milik router 2. Jadi router 1 itu ingin mengirimkan data ke PC yang terhubung ke router 2, teman-teman. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PC, data harus dikirim melalui route, yaitu Ether 1. Selanjutnya terdapat karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar teman-teman. Kemudian membutuhkan research yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu static routing di router pendahuluan. Oke, jadi nantinya terdapat 3 studi kasus yang akan kita bahas teman-teman. Di sini kita langsung saja buka Pinet Lab-nya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka Pinet Lab-nya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini terdapat 2 router dan 2 VPC. Jika kalian belum membuatnya, kalian bisa buat seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyalakan, dan untuk namanya juga saya sudah sesuaikan teman-teman. Kemudian di sini terdapat ISP ya teman-teman. Di sini ISP-nya saya menggunakan tipe yang Cloud NAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan RAM IP kelas A teman-teman, yakni 10.x.x.x. Dan juga ini dapat berupa IP privat. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka Mikrotik akan mendapatkan IP publik teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kalian bisa hubungkan ISP-nya dengan router utama, yaitu router 1. Lalu kalian bisa buka terminal routernya satu-satu ya teman-teman. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita cek IP yang didapatkan. Kita gunakan IP address string. Di sini kalian bisa ketik pada router 1 ya teman-teman. Kita ketik IP address string. Kemudian
Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya itu 10.10.137.2 ya teman-teman. Nah, IP tersebut kalian bisa tuliskan pada note. Kemudian kalian bisa taruh IP tersebut pada atas router 1 ya teman-teman. Kalian bisa ganti sesuai yang kalian dapatkan IP-nya itu berapa. Nah, jika sudah, kalian bisa siapkan tag seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Nah, di sini untuk IP 10.10.10.1/24, kalian bisa berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat saja topologi punya saya. Kemudian untuk 10.10.10.2/24 kalian bisa berikan untuk Ether 1 di mikrotik kedua. Lalu IP 192.168.1.1/24 kalian bisa letakkan untuk Ether 3 di mikrotik pertama ya teman-teman, yang mengarah ke klien. Dan IP 192.168.2.1/24 ini kalian bisa letakkan di Ether 2 pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien. Dan untuk IP 192.168.1.2/24 ini milik VPC 1 ya teman-teman. Dan terakhir IP 192.168.2.2/24 ini untuk VPC 2-nya teman-teman. Kemudian di sini kita dapat simpulkan teman-teman, untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Untuk IP yang mengarah ke klien satu adalah 192.168.1.0. Kemudian untuk yang mengarah ke klien 2 adalah 192.168.2.0. Nah, jika sudah kalian membuat topologinya seperti ini, kalian dapat mengubah hostname-nya untuk mikrotiknya ya teman-teman. Kita ke terminal terlebih dahulu. Kemudian pada router 1, di sini kita bisa ketikkan sistem identity set sama dengan router 1. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi sistem identity print. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk hostname-nya di sini sudah berubah menjadi router 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router 2. Kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 2. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan sistem identity print. Nah, di sini pada router 2 hostname-nya juga sudah saya ubah ya teman-teman menjadi router 2. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu static routing 2 router lab. Nah, jadi sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antara PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk caranya kita bisa buka command prompt. Di sini kita jalankan sebagai administrator ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan root add 10.0.137.0, kemudian max-nya 55.255.255.0, kemudian IP-nya 192.168.83.0.
128. Kemudian enter. Dan jika sudah, kita akan coba ping ke rootnya. Kita ketikkan ping 10.0.1.1.37.32. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita buka aplikasi Winbox-nya. Di sini saya sudah membukanya. Di sini kalian bisa masuk login dengan IP router 1 ya teman-teman. Di sini IP router 1 saya yaitu 10.0.137.32. Jadi nanti kalian tinggal masukkan saja IP dari router 1 kalian itu berapa ya teman-teman. Nah, oke, untuk konfigurasi static routingnya, di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Romo teman-teman. Pada Winbox, di sini kalian bisa pilih menu Tools, kemudian kita klik Romo. Di sini kita checklist di bagian Enable-nya. Lalu apply dan oke ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan juga fitur Romo di MikroTik 2 pada terminal ya teman-teman. Di sini kita ketikkan tool Romo. Kemudian enter. Dan di sini kita ketikkan lagi set enable sama dengan yes. Kemudian enter. Lalu print teman-teman. Maka di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita klik new Winbox ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat connect menggunakan IP router 1, kemudian klik connect to Romo. Nah, pada bagian Romo akan teridentifikasi router 2 ya teman-teman. Kita klik match address-nya, kemudian kita klik connect. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi addressing. Pertama kita lakukan di router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ke menu IP, kemudian address, kemudian kita klik add, dan masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu yaitu 192.168.1.1. Untuk Ethernya kita pilih Ether 3 ya teman-teman. Kemudian kita klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2 yang mengarah ke router. Kemudian kita ketik itu 10.10.10.1/24. Kemudian untuk Ethernya kita menggunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Kemudian lanjut untuk addressing di router 2 teman-teman. Kita ke router 2. Di sini kita ke menu IP, kemudian address, kemudian kita klik add,
Di sini kita masukkan IP yang berada di atas 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita klik add lagi. Kita masukkan IP yang mengarah ke kliennya, yaitu 192.1.2/24. Dan untuk ethernya kita menggunakan ether 2 ya teman-teman. Ya sudah, kita apply dan oke. Selanjutnya kita cek root table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita ke menu IP, kemudian kita klik routers. Nah, di sini terdapat root flag DAC ya teman-teman, yang artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis teman-teman. Namun perhatikan untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi ya teman-teman, karena belum terdaftar, sedangkan untuk network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Di sini kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Di sini kita klik add teman-teman. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Nah, karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan tujuan kita, yaitu 192.168.2.0. Kemudian kita masukkan mau lewat mana nih, karena dari router 2 ini ke network 2.0 maka dia melewati ether 1. Jadi pada bagian gateway kita ketikkan 10.10.10 gateway teman-teman. Kemudian jika sudah kita apply dan oke. Nah, nanti akan ada informasi AS, yaitu Active Static teman-teman. Ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Di sini kalian bisa ke menu IP, kemudian routers. Di sini saya sudah di router 2 dan saya sudah masuk ke dalam IP routes. Nah, di sini kan hanya terdapat 2, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya teman-teman. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke router 1 itu belum bisa ya, karena routing table-nya belum terdaftar. Langsung saja kita tambahkan. Di sini kita klik add. Di sini untuk DST address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju teman-teman, yaitu 192.168.1.0/24. Nah, di sini karena dia melewati router 2, maka gateway-nya kita gunakan 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke ya teman-teman. Jadi ketika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1 itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu VPC-nya ya teman-teman. Kalian bisa nyalakan terlebih dahulu VPC-nya. Di sini saya sudah
menyalakan VPC-nya ya teman-teman. Untuk VPC 1 kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24, kemudian 192.168.1.1/24. Kemudian kita lakukan juga pada VPC 2. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada 2 router ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu routing static routing 3 router pendahuluan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Dan di sini untuk nama dan host name ikrotiknya sudah saya rubah menjadi router 3 ya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan router 3 dan VPC 3. Jadi nanti goals-nya adalah pada setiap router harus terdaftarkan routing table dari network yang baru. Ini kita sambungkan dari router 2 ke router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian sambungkan juga dari router 3 ke VPC 3. Di sini selanjutnya kita aktifkan fitur Roamon pada router 3-nya ya. Sama seperti tadi, kita buka terlebih dahulu terminal. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke router 3-nya dan sekarang kita akan ke menu tool Roamon. Di sini kita ketikkan tool Roamon. Kemudian di sini kita ketikkan set enable sama dengan yes. Dan di sini kalian bisa ketikkan tool Roamon dan jika sudah kalian bisa ketik lagi set enable sama dengan yes. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan in, kemudian enter. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-7, yaitu static routing 3 router lab. Di sini saya sudah login ke router 3 via router 1 ya teman-teman, dengan menggunakan fitur Roamon. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke address untuk ia mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke klien. Di sini kita klik menu IP, kemudian addresses, kemudian di sini kita klik add. Di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke klien router 3 ya teman-teman, yaitu 192.168.3.1/24. Dan untuk ethernya kita menggunakan ether 2 teman-teman. Lalu jika sudah kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi addresses yang mengarah ke router 2 teman-teman. Di sini kita klik add.
Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 10.20.20.2/24. Pada ethernya kita pilih ether 1 ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita apply dan oke. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2 ya teman-teman. Di sini kita ke router 2. Di sini kita menu IP, kemudian address. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP untuk ether 3. Kita klik add teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.20.1/24. Dan ethernya itu ether 3 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Kemudian kita masuk ke router 3 lagi. Kita cek pada routing table. Di sini kita ke menu IP. Kemudian root. Nah, perhatikan di sini hanya terdapat 2 root ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 2 dan router 3. Nah, untuk network 2.0 dan 1.0 itu belum terdapat ya. Maka di sini kita bisa daftarkan secara statik. Kita klik add teman-teman. Kemudian DST address-nya kita ketik 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Jika sudah kita apply dan oke. Di sini kita klik add lagi teman-teman. Di sini kita ketik pada DST address-nya yaitu 10.10.10/24. Kemudian gateway-nya yaitu sama ya, 10.20.20.1. Jika sudah, kita apply dan oke. Kemudian kita add lagi teman-teman, kita tambahkan yang network yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya sama. Jika sudah, kita apply dan oke ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3 pada router satunya ya teman-teman. Kita ke router 1. Di sini kita ke menu IP, kemudian routers. Di sini kita ketikkan IP-nya pada router pertama ya teman-teman. Di sini kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu 10.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.2.
kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi, kita ketikkan IP yaitu 192.168.3.0. Kita tambahkan, kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168.3.0/24. Dan untuk gateway-nya sama yaitu 10.10.2 ya teman-teman. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian pada router 2, kita ke router 2 terlebih dahulu. Di sini kita ke menu IP, kemudian route. Di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.3.0 ya teman-teman. Kita klik add terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.20.20.2. Karena dia itu melewati ether yang dimiliki oleh router 2 teman-teman. Jadi kita menggunakan gateway yang ini. Oke, jika sudah kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya ya teman-teman. Kita bisa nyalakan dulu VPC-nya ya. Di sini kita ketikkan IP 192.168.3.2/24, kemudian 192.168.3.1/24, kemudian enter. Lalu kita coba ping untuk ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Kita ping ke VPC 2 yaitu ping 192.168.2.2, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan trace. Jadi, trace itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dilewati hingga ke tujuan. Contoh, di sini saya akan trace ke PC 2 yang IP-nya itu 2.2. Di sini saya akan ketikkan trace 192.168.2.2. Kalian bisa ketikkan trace lalu IP-nya ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita enter, maka di sini akan terlihat tahapan jalurnya yaitu mulai dari melewati 3.1, 20.20.1 sampai 2.2 ya teman-teman. Jadi seperti inilah gambaran dari trace teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu static routing 4 router pendahuluan. Seperti biasa, saya sudah menambahkan 1 router dan 1 VPC baru ya teman-teman. Dan namanya juga saya sudah sesuaikan ya. Kemudian di sini router 4-nya akan saya hubungkan dengan router 3 dan juga saya hubungkan dengan VPC-nya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini untuk IP-nya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini saya sudah mengetikkan IP-nya.
Kemudian selanjutnya kita buka terminal pada router 4 ya teman-teman. Di sini saya sudah membuka terminal pada router 4. Kemudian di sini kita akan aktifkan fitur romonya teman-teman. Kita ketikkan seperti tadi, romo. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-9 yaitu static routing 4 router lab. Di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1 melalui Romon ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan addressing pada router 3. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Di sini kita ke menu IP, kemudian address. Kemudian di sini kita klik tanda add. Kemudian kita ketikkan IP 10.30.30.1/24 dan ethernya pilih ether 3. Kemudian kita apply dan oke teman-teman. Kemudian kita masuk ke router 4. Di sini kita ke menu IP, kemudian address, kemudian kita klik tanda add. Kemudian di sini kita ketikkan IP 10.30.10.2/24. Untuk ethernya kita gunakan yang ether 1 ya teman-teman. Lalu jika sudah kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini adalah untuk IP yang mengarah ke klien ya teman-teman. Di sini kita klik add, kemudian kita tambahkan lagi IP 192.168.4.1/24. Dan untuk ethernya yaitu ether 2 ya teman-teman. Ya sudah, kita apply dan oke. Kemudian kita lakukan addressing pada VPC 4-nya. Kita ke VPC 4, kita buka terminal VPC 4. Di sini saya sudah membuka terminal VPC 4-nya, lalu kita ketikkan IP 192.4.24/24, kemudian 192.168.4.1/24, kemudian enter. Selanjutnya kita daftarkan network baru pada router 4. Ini kita ke router 4 terlebih dahulu teman-teman. Kita ke menu IP, kemudian kita ke routers, kemudian kita klik add. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya 10.30.30.1. Lalu jika sudah, kita apply dan oke teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi, kita klik add, IP-nya 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Lalu jika sudah, kita apply dan oke. Oke, dan kemudian kita tambahkan lagi, kita klik add, kita ketikkan IP-nya 192.168.0/24. Lalu gateway-nya 10.30.31 sama seperti tadi.
Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi teman-teman, kita add dan kita ketikkan nya 10 20.20.0/24 dan gateway-nya 10.30.31. Lalu kita apply dan oke ya teman-teman. Selanjutnya lagi kita tambahkan 10.10.0. Di sini kita ketikkan 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya 10.30.31. Nah, jadi untuk gateway-nya itu sama ya teman-teman. Ini kita apply dan oke. Nah, oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Kita ke router 3. Kita ke menu IP. Kemudian root. Kita tambahkan networknya. Kita klik add, kemudian kita tambahkan 192.168.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.2. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita masuk ke router 2. Kemudian kita ke menu IP, kemudian kita ke root. Di sini kita klik add. Lalu kita daftarkan network 10.30.30.0/24. Dan gateway-nya yaitu 10.20.20.2 ya teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita klik add. Kita tambahkan 192.168.4. Kemudian gateway-nya 10.20.21. Lalu jika sudah kita apply dan oke. Sekarang kita ke router 1 teman-teman. Kita klik menu IP, kemudian root. Di sini kita klik add. Di sini kita akan daftarkan network seperti tadi ya teman-teman dengan gateway IP Ether 1 pada router 2. Di sini kita ketik 10.30.10.0/24. Lalu jika sudah kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita klik add. Dan kita masukkan IP-nya 192.168.4.
0 plus 24, kemudian gateway-nya 10.10.10.11. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, oke, ini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita coba uji PIN, kita klik new terminal. Lalu di sini kita klikkan PIN 10.30.30.2, kemudian enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 router teman-teman. Namun di sini saya sudah menambahkan satu router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Tetapi yang memiliki root ke internet hanyalah router 1 teman-teman. Jadi agar router yang lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default root. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2-nya. Di sini kita klik di terminal, teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan perintah IP root sama dengan 10.10.10.1 dan enter. Dan kemudian kita cek dengan IP root PIN. Maka di sini sudah memiliki address teman-teman, yaitu IP root dengan informasi statik. Kemudian kita ke router 3. Kita ke menu IP lalu ya teman-teman, di sini kita ke menu IP, kemudian kita ke root. Nah, di sini kita coba menggunakan GUI, kita tambahkan, kita klik add. Kemudian di sini untuk DST address-nya kita biarkan 00 seperti ini ya teman-teman. Dan sedangkan untuk gateway-nya kita berikan 10.20.20.1. Lalu jika sudah, kita apply dan oke. Nah, di sini sudah ada informasinya ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan di router 4 juga. Kita ke router 4. Kita ke menu IP, kemudian root. Di sini kita klik add. Untuk DST address-nya kita biarkan 00 saja. Dan untuk gateway-nya kita gunakan 10.30.30.1. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT di router 1 ya teman-teman. Di router 1 kita ke menu IP, lalu firewall, lalu kita pilih yang NAT ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik add. Nah, untuk chain-nya di sini kita gunakan yang SRC NAT. Kemudian pada bagian out interface kita gunakan Ether 1 teman-teman. Lalu pada action kita gunakan mass query. Di sini pada action kita gunakan yang mass query. Lalu kita klik apply dan oke ya teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan pengujian pada router 4. Kita klik new terminal ya teman-teman. Pada router 4 ini kita klik new terminal.
Lalu di sini kita ketikkan 8. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping domain, yaitu ping Google. Maka di sini akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Karena kita itu belum menyeting DNS servernya teman-teman. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu ya. Kita ketikkan IP DNS server sama dengan kemudian jika sudah di enter, kita akan coba ulang pin .com. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk perangkat yang lain jika ingin ping google.com, maka kita harus setting DNS-nya terlebih dahulu ya teman-teman, agar bisa ping google.com. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-11, yaitu routing dynamic, konsep dynamic routing. Nah, jadi routing dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis teman-teman. Hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah kompleks atau sudah terlalu besar. Konsep dynamic routing ini terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu AGP dan AGP. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, di sini kita hanya akan mempelajari mengenai OSPF dan nantinya OSPF ini akan kita terapkan pada topologi kita teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-12, yaitu pengenalan OSPF. OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path First yang merupakan salah satu protokol routing dynamic pada kategori AGP dengan algoritma Link Stack Protocol. Nah, OSPF ini juga sudah support AP versi 4 dan AP versi 6 teman-teman, dengan cara kerja mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing, dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, area ini adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Di sini perhatikan terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Kemudian yang kedua ada default area, ini merupakan sub area dari area 0. Lalu ada stop area, area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so steady area, ini merupakan sub area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain teman-teman, tetapi masih mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-13, yaitu OSPF Prepare Topology. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, kalau misalkan teman-teman itu mematikan perangkat routernya lalu menyalakan kembali ketika kita cek IP pada router 1 pada Ethernet yang mengarah ke ISP, itu pasti akan berubah-ubah ya IP-nya. Nah, jika terjadi hal tersebut, kalian harus melakukan routing ulang antara router dan laptop kalian. Untuk caranya sama seperti materi sebelumnya ya, yaitu pada command prompt. Selanjutnya kita akan mendisable static routing yang kita buat sebelumnya teman-teman. Di sini kita buka inbox, kita ke router 1, kemudian di sini kita ke menu IP, lalu
root. Nah, di sini untuk yang AS kita disable semuanya ya teman-teman. Kemudian lakukan hal yang sama pada router yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-14 yaitu OSPF, test koneksi, dan redistribute default root. Nah, jadi redistribute default root ini merupakan default root secara otomatis. Oke, di sini langsung saja kita praktikkan menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, kita bisa melakukan redistribute default root pada router yang mengarah ke OSPF, yaitu router 1. Di sini kita buka router satunya. Di sini pada router 1 kita pilih menu routing. Kemudian di sini kita pilih yang OSPF. Di sini kita bisa klik menu instances. Ini ya teman-teman, kita klik. Lalu double klik pada defaultnya. Nah, di sini kita akan fokuskan yang redistribute default root ya teman-teman. Nah, di sini terdapat always dan if install. Jadi untuk yang if install ini kalau misalkan router 1 memiliki default root, maka OSPF akan melakukan redistribute default root. Sedangkan kalau yang always ini misalkan router 1 tidak memiliki default root, maka dia akan melakukan redistribute default root teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang if install saja ya. Kemudian jika sudah, kita bisa apply dan OK. Nah, kita sudah mengkonfigurasi intense ya teman-teman, maka kita sudah berhasil mendapatkan default root pada router 2, router 3, dan seterusnya ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan routing pada bab 10 kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.